Halo dan selamat datang di video tutorial Dewa Web. Di video tutorial kali ini kita akan belajar sedikit lebih banyak mengenai media atau media library yang ada di WordPress kita. Di menu sebelah kiri di sini kita akan melihat ada menu tentang media, lalu ada library. Dan kalau kita klik di sini maka akan menampilkan semua file yang sudah pernah kita upload sebelumnya ke WordPress kita. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ya, ini baru ada satu file, ya, berupa file gambar yang sudah pernah saya upload sebelumnya di video-video tutorial sebelumnya, ya. Nah, kalau seandainya kita mau menambahkan file-file gambar atau file-file media lainnya, ya, yang bisa kita gunakan berulang di berbagai postingan yang lain, ya, di berbagai postingan yang akan kita buat nantinya, maka kita bisa melakukan proses upload ini secara tersendiri, ya, di sini dengan mengklik, ya, di sini ada add new, itu juga yang di sini, ya, add new, ya. Keduanya akan mengarah atau akan membuka ke halaman yang sama, yakni ke halaman upload new media. Ya, untuk mengupload new media ini kita bisa menggunakan dua metode, ya. Kita bisa menggunakan drag and drop atau kita bisa menggunakan Windows browser. Saya akan contohkan untuk yang drag and drop, ya. Misalnya kita membuka window lain, lalu saya akan klik and drag, ya, seperti ini, lalu saya lepas, maka dia akan mengupload seperti ini. Jika saya menggunakan metode yang kedua, ya, select file, maka dia akan membuka Windows browser seperti ini, lalu saya akan memilih file yang akan saya upload. Untuk mengupload kita bisa lakukan lebih dari satu buah gambar, ya, atau lebih dari satu buah file seperti ini, ya. Saya select dua, lalu saya klik open, maka kedua gambar ini akan secara sekaligus di-upload. Nah, bergantung pada kecepatan koneksi Anda, maka proses upload bisa lama, bisa juga cepat, dan jika proses upload sudah selesai, maka gambar bisa kita edit, ya. Nah, sebagai contoh saya akan mengedit file gambar yang ini. Ya, di sini akan dimunculkan, ya, gambarnya seperti apa, lalu ada permalinnya seperti apa, ya, keterangan kapan diupload, URL filenya, dan lain-lain, ya. Dan ini juga bisa kita hapus, ya, delete permanen. Dan jika kita sudah delete permanen, maka gambar ini akan terhapus atau terbuang dari WordPress kita dan tidak bisa kita gunakan lagi, ya. Kita bisa berikan caption atau judul atau keterangan gambar yang akan muncul di postingan kita nanti. Kita juga bisa berikan alternatif teks, ya. Lalu kita juga bisa berikan description atau keterangan singkat mengenai gambar ini. Untuk description ini tidak akan terlihat oleh para pengunjung website kita. Jadi description ini hanya akan terlihat atau hanya akan memiliki kegunaan hanya untuk diri kita pribadi, ya, hanya untuk kita yang menjadi pengurus atau pemilik dari website WordPress itu sendiri, ya. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini saya berikan contoh, ya, logo Dewa Web, ya. Ini adalah contoh logo Dewa Web. Jangan di sini tidak akan dilihat oleh publik, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jikalau kita sudah melakukan perubahan-perubahan seperti ini, maka kita bisa mengklik tombol update, maka keterangan-keterangan tersebut akan tersimpan pada gambar ini. Nah, untuk semua gambar atau untuk semua file media yang sudah pernah kita upload, kita bisa lihat di sini, ya, di library, maka akan terdaftar di sini semua. Dan seperti yang bisa rekan-rekan sekalian perhatikan, ya, ini, ya, gambar yang pertama sudah pernah kita tempelkan atau sudah pernah kita gunakan di salah satu postingan kita, yakni postingan yang ini. Maka di sini ada keterangan, ya, uploaded to, ya, sudah pernah diupload ke postingan ini. Sedangkan yang lain, ya, bersifat unattached. Jadi belum pernah kita tempelkan atau belum pernah kita gunakan ke satu postingan tertentu sebelumnya, ya. Nah, kalau seandainya, ya, ada file-file yang ingin kita hapus secara sekaligus, ya, di media library ini, kita bisa memilihnya, ya. Kalau saya klik yang di sini, maka akan terselect semua,
Ya, saya klik sekali lagi maka akan hilang. Ini berlaku juga untuk yang di bawah, ya ini sama. Nah, sebagai contoh kali ini saya akan menghapus file yang ini dan yang ini. Saya akan pilih dua file ini. Lalu setelah saya pilih, saya bisa gunakan yang di atas ini atau yang di bawah. Ya, ini kedua ini sama. Saya akan pilih delete. Lalu akan saya klik apply. Maka kedua file tersebut akan terhapus. Dan kalau seandainya saya perlukan, kalau seandainya mau saya gunakan untuk postingan yang lain, maka gambar-gambar tersebut harus saya upload ulang. Nah, kalau seandainya gambar ini sudah kita upload seperti ini, sudah kita berikan keterangan, lalu kita mau gunakan di salah satu postingan kita, ya, misalnya saya akan gunakan di salah satu, lalu saya akan gunakan di sini, lalu saya akan masukkan ya gambar ini di sini, maka saya akan klik di sini ya, add media. Nah, di sini akan langsung membuka ke media library. Jikalau kita mau mengupload secara manual dari komputer kita menuju atau dimasukkan langsung ke postingan yang sedang kita edit ini, maka kita akan memilih upload file. Ya. Ini sudah pernah saya contohkan di video-video tutorial yang sebelumnya. Nah, namun kalau kita mau menggunakan file-file yang sudah pernah kita upload ke WordPress kita, maka kita akan memilih yang ini ya, media library. Lalu kita akan memilih file gambar mana yang akan kita gunakan. Dalam contoh saya akan gunakan file yang ini dengan keterangan-keterangan yang sudah pernah saya tentukan sebelumnya. Nah, tentu keterangan-keterangan ini adalah keterangan-keterangan default yang bisa saya hapus atau saya bisa ubah-ubah sesuka hati saya. Ya, ini bisa saya edit, bisa saya hapus, dan lain sebagainya. Namun untuk contoh kali ini saya akan biarkan saja seperti ini. Ya, lalu saya akan klik di sini, Insert into Page. Maka dia akan masuk ke halaman page ini. Dan ketika saya update, maka dia akan tersimpan. Dan kalau saya view page ya, klik kanan, open new tab, maka akan terlihat seperti ini. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada keterangan singkat yang menerangkan atau yang memberikan keterangan atau memberikan judul dari gambar yang sudah kita upload ini, ya, yang sudah kita posting. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai media library. Tentu masih banyak lagi fitur atau kegunaan atau fungsi-fungsi yang ada di dalam media library ini. Silakan rekan-rekan atau teman-teman sekalian untuk mencobanya, dan jikalau mengalami kesulitan atau butuh untuk bertanya, teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa menghubungi tim support Dewa Web. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud hosting murah pertama di Indonesia.